Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di bulan ini kita atau gereja memberikan apresiasi ya bagi para usinda dan mengucap syukur untuk kehadiran para usinda juga di tengah-tengah keluarga besar gereja begitu ya, karena ini sangat mewarnai, sangat memberikan inspirasi. Khususnya bagi saya ketika bertemu berbicara dengan usinda itu banyak cerita, betul ya? Banyak kisah dan banyak pelajaran sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin nggak sadar ya ketika cerita mungkin tentang kehidupan, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang cucu mungkin ya, itu saya mendengarkan tuh mendapatkan berkat loh. Ya, kenapa? Karena saya belum ada di usia Bapak Ibu, gitu ya, masih jauh, mungkin masih 2 kali lipat lagi begitu ya, gitu kan. Jadi masih lama. Jadi ketika melihat usinda itu boleh setia beribadah, boleh melayani, bahkan udah sulit mungkin untuk beraktivitas masih mau datang ke gereja. Wah, itu hal-hal yang dilihat tidak perlu dikatakan, itu sudah menjadi berkat ya buat kita yang masih muda ya. Jadi bersyukur dan selamat menikmati ya segala berkat Tuhan, dan di hari Minggu jangan lupa untuk hadir ya. Di situ juga akan ada momen untuk apresiasi bagi para usinda sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu the greatest of this is love. Tadi sudah disinggung sama C. Esther ya, bahwa kasih itu yang terutama, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ya, kalau kita ngomong tentang kasih, perikop ini banyak sekali dipakai, disinggung, ya dibahas, direnungkan. Nah, malam hari ini dengan waktu yang singkat kita juga mau membaca 13 ayat yang ada di dalamnya, dan biarlah ini boleh menjadi satu berkat buat kita malam hari ini. Judul perikopnya adalah kasih, ayat yang pertama sampai ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kau hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Kemarin saya yakin Bapak Ibu yang main media sosial atau yang mengenal ya anak-anak muda, mereka merayakan Hari Valentine. Betul? Ya, mereka merayakan Hari Valentine. Saya yakin penjualan coklat meningkat, penjualan bunga meningkat, ya. Kafe-kafe juga dipenuhi oleh pasangan-pasangan begitu, ya. Ada yang masih merayakan di sini? Ya, walaupun mungkin di rumah nggak kemana-mana, ya, mengingat masa-masa mungkin cinta pertama, cinlok dan sebagainya, begitu ya, mengenang perjalanan cinta, ya, itu satu hal yang
indah ya bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Ya, cinta bukan hanya simbol begini kan, gampangnya simbol, lalu mungkin love begini atau begini ya. Wah, itu banyak sekali sekarang ya gerakan-gerakan untuk menunjukkan cinta. Tapi kita tahu dunia jelas sekali membutuhkan akan cinta atau kasih itu. Dan Alkitab kita yang kita punya ini juga penuh dengan kata kasih. Sebab karakteristik Allah itu adalah kasih. Ya, Alkitab menjabarkan kasih itu dengan begitu luar biasa dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan ada kisah-kisah kasih, baik kasih yang baik ataupun kasih yang tidak baik, yang gagal, yang rusak, itu juga dituliskan dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena inilah realita kehidupan manusia. Ya, membutuhkan kasih. Ada yang menyalahgunakan kasih, ada yang menyia-nyiakan kasih. Itulah realita kehidupan manusia. Ya, manusia sejatinya membutuhkan kasih. Tapi kita tahu kasih yang terutama itu berasal dari kasih Allah kepada kita. Ya, bukan kasih yang berasal dari dunia ini. Ya, kalau kita membaca Alkitab ini tema besarnya adalah love, kasih. Kasih Allah kepada dunia yang membutuhkan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 13. Jemaat di Korintus sangat membutuhkan kasih. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dan Paulus mengerti betul karakteristik jemaat Korintus. Ya. Hari Minggu kita sudah merenungkan dari 1 Korintus pasal yang ke-16. Ya. Kita tahu jemaat di Korintus itu seperti apa. Karena itu Paulus perlu memasukkan satu perikop ya tentang kasih untuk mengajar mereka sebenarnya. Ya. Karena jemaat ini merasa jemaat yang hebat. Mereka punya segalanya. Mereka bisa ini dan itu. Tapi kita tahu firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tanpa kasih itu segalanya sia-sia. Ya, tanpa kasih segalanya sia-sia. Betapa hebatnya kita. Punya ini, punya itu, punya talent, punya skill, punya kemampuan. Tanpa kasih itu adalah sia-sia. Ini yang di-capture sama Rasul Paulus ketika melihat jemaat di Korintus. Jemaat ini punya kemampuan untuk berbicara dalam banyak bahasa. Ya. Punya kemampuan untuk bernubuat. Punya pengetahuan, punya kepintaran. Siapa yang gak mau pengetahuan? Siapa yang gak mau punya kepintaran? Betul gak? Ya. Manusia mengejar supaya apa? Bisa banyak menguasai beberapa bahasa. Itu kan? Wah, ini orang yang sangat hebat, capable sekali nih. High quality. Sangat berkualitas. Udah pintar, punya kemampuan ini dan itu. Bahkan punya iman yang sempurna dikatakan. Ya, punya iman yang memindahkan gunung. Punya kemurahan hati loh. Ya, aktivitasnya sehari-hari bisa dilihat sama orang lain. Wah, suka memberi. Ya, suka memberi. Membagi-bagikan segala sesuatu. Ya. Dan puncaknya Paulus juga menyinggung, sekalipun aku punya kemampuan, aku punya keberanian untuk berkorban, untuk menyerahkan diriku. Ya, bayangkan ya, dari yang sifatnya mungkin di dalam tidak terlihat, punya kemampuan berbicara, punya kemampuan bernubuat, punya pengetahuan, punya kepintaran, tahu banyak hal tentang dunia, bisa memprediksi, bisa tahu banyak hal, sampai yang terlihat memberi dan menyerahkan dirinya untuk dibakar. Tetapi kata Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus sebagai pembacanya, jika engkau tidak punya kasih, sia-sia. Sia-sia. Semua hanya menjadi kebanggaan manusia. Semua hanya bisa membuat orang terpesona. Orang tertipu dengan apa yang kau kerjakan. Ya. Kau hanya mendapat aplaus, mendapat likes, ya, mendapat pamor. Tapi tidak menunjukkan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, dan di dalam penutup suratnya juga yang sudah kita singgung minggu lalu, lakukanlah segala pekerjaanmu
dalam kasih. Ya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bukan seberapa besar yang bisa kau kerjakan. Tetapi apakah ketika kau melakukan itu, ada kasih di dalamnya. Ya, manusia bisa terpesona dengan seberapa besar pengaruhnya yang dia bisa berikan. Seberapa besar mungkin dana yang bisa dia berikan. Seberapa banyak nolnya yang bisa dia tuliskan mungkin di dalam lembaran. Ya, ketika dia ingin menyumbang atau memberi. Tapi yang terpenting adalah apakah ada kasih di dalamnya. Apakah motivasimu itu didasari karena ya engkau didrive oleh kasih. Oleh kasih Allah yang telah mengasihi kita. Oleh kasih Allah yang telah mengasihi kita. Dan kita juga mau mengasihi melalui apa yang kita lakukan. Dan itu yang tahu hanya kita. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang tahu hanya kita. Ya, ketika kita melayani, ketika kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Apakah benar kita menyertakan kasih di dalamnya? Ya. Karena itu Rasul Paulus juga mengingatkan. Ya, tanpa kasih itu sia-sia. Dan dalam perikop ini Paulus juga mengingatkan bahwa kasih itu harus dinyatakan di dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu kasih bukan omongan, bukan ngomong doang. Tapi kasih itu harus dinyatakan di dalam tindakan. Paulus tidak banyak memberikan definisi kasih. Dia tidak menuliskan kasih adalah ini dan seterusnya. Enggak. Kasih bukan sekedar kata-kata, tapi kasih adalah tindakan. Ya, love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Karena itu Paulus menjabarkan 14, ya, ada 14 hal yang merujuk kepada kasih itu. Yang harusnya muncul di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang telah merasakan kasih Tuhan itu. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah. Ya, bukan berarti nggak boleh marah. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, ini hal-hal yang Paulus jabarkan menjadi satu cerminan bagi kita. Ya. Di hal yang apa yang kita mungkin masih kurang. Ya. Ketika kita mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi anggota keluarga kita. Ketika kita mengasihi juga diri kita sendiri. Dan terlebih ketika kita mengasihi Allah. Yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Hal-hal ini menjadi satu tolak ukur kita. Menjadi satu checklist. Ya, yang bisa kita pakai. Apakah benar kasih itu bukan sekedar kata-kata? Kasih saya kepada seseorang, kepada orang yang saya kasih sudah nyata dalam tindakan. Ya, dalam tindakan. Sekali lagi bukan tindakan yang harus besar, yang harus jumlahnya banyak. Tetapi apakah di dalamnya ada kasih, ya, yang kita taruh, yang ada menjadi motif kita melakukan segala sesuatu itu. Ya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Saya yakin kita semua mengalami ini, betul Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengasihi. Seringkali kasih itu bertepuk sebelah tangan, bukan? Ya. Kita sudah kasih 10, ternyata kita terima kasihnya berapa? Mungkin gak sampai 10. Ya. Mungkin dan sangat mungkin kita juga disakiti kan ketika kita mengasihi. Nah, bisakah kita tidak menyimpan kesalahan? Ya. Kita tetap sabar dan seterusnya. Ya. Ini satu hal yang praktis yang bisa kita terus pakai, ya, untuk kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, sudah mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari lepas sehari? Ya. Karena tidak ada orang yang lulus, ya, di dalam mengasihi, betul? Ya, ketika berelasi awal-awal kenal, wah mungkin segala sesuatunya indah, gampang sekali memaafkan, tidak ada sakit hati, tidak ada rasa cemburu, ya, tidak banyak menuntut dan sebagainya, segala sesuatu berjalan baik. Kita tahu mulai, ya, mempersiapkan pernikahan, menikah,
bulan pertama ya, tahun pertama, tahun kedua, punya anak, ya, gedein anak. Wah, kita tahu disitulah ujian kasih, ya, sampai ya usia Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ya, mayoritas para usinda sekarang. Wah, ketika kita masih punya kasih yang sama, yang gak kurang kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, wah, itu luar biasa sekali, ya. Karena kita tahu manusia seringkali pengennya dapat kasih, gak mau memberi, ya. Pengennya di ngertiin bukan mengerti. Pengennya dibayar-bayain gitu ya. Pengennya kita yang menjadi fokus bukan orang lain. Pengennya membalas, ya bukannya memaafkan. Ya itulah kita. Karena itu kasih itu penting sekali untuk kita terus hidupi. Ya, dan kita melihat betapa kasih yang terbesar sudah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, kasih yang terbesar dia sudah nyatakan melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Saat kita tidak layak dikasihi, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, itulah kasih yang harusnya kita juga hidupi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu istilah gimmick? Ya, belakangan sering dipakai nih istilah gimmick ya. Ya. Ada seorang YouTuber otomotif ya namanya Fitra Eri. Nah, dia tuh senang mobil ya. Nah, waktu itu ada yang tanya, "Pak, ini kok mobilnya ada 2 knalpot, kiri dan kanan?" Lalu dia bilang, "Oh, yang satu itu cuma gimmick." Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, itu. Yang satu itu cuma ya biar keren lah, aksesoris lah. Ya biar orang nilai tuh keren sekali. Mobilnya punya 2 knalpot padahal yang satu nggak berfungsi. Gimik aja gitu ya. Nah ini istilahnya ya. Gimik. Untuk mengelabui orang gitu ya. Atau bahasa sederhananya kalau Bapak Ibu baca KBBI itu sebenarnya agak kurang enak ya. Itu tipu muslihat. Ya diterjemahkan seperti itu. Tapi seringkali ya kalau kita kaitkan dengan kasih. Mungkin kadang kita itu gimmick ya, ngomong, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan." Gimmick kita apa? Oh, kita bernyanyi dengan begitu luar biasa. Wah, lagunya enak ya, musiknya ngangkat. OL singernya luar biasa. Setelah itu apa? Sudah. Gimik kita di hadapan Tuhan, di hadapan sebelah kiri kanan kita jemaat depan belakang ya. Masa kita nggak nyanyi gitu kan? Ya, nah ini menjadi satu warning nih buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bilang mengasihi Tuhan, ketika kita bilang mengasihi pasangan kita, ketika kita bilang mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, jangan cuma gimik ya supaya oh ya I love you, gimik. Ya, tapi prakteknya nggak ada. Ya, ini satu hal yang menjadi perenungan yang mau saya ajak kita untuk sama-sama memikirkan ya tentang kasih. Sebagai penutup ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini menjelang PMPI 47, saya buka lagi satu buku namanya Unfinished. Ya, ini buku tentang misi. Ya, di buku ini ada satu kutipan seperti ini. Kisah di sepanjang kitab suci adalah kisah tentang sebuah kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang bapa yang dengan setia merangkul anak-anak yang menolaknya. Ini adalah sebuah kasih, sebuah kisah tentang seorang bapa yang penuh kasih dan tidak pernah menyerah untuk menyatakan kasihnya. Ya. Saya pikir ini satu kutipan yang ya betul. Sangat mewakili betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Dia nggak pernah menyerah untuk menyatakan kasih kepada kita. Bahkan di saat kita mungkin nggak merasakan, di saat kita mungkin buang muka sama dia, dia terus mengejar kita. Ya, dia mau merangkul kita, dia mau ayo balik. Ya, jangan cari kasih di tempat yang salah, cari kasih kepada Allah.
Inilah kasih yang harusnya kita sama-sama terapkan juga dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengasihi bukan karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan karena kita membalas kasih. Kita tahu kasih itu ya harusnya dinyatakan. Bahkan ketika orang itu mungkin tidak layak untuk kita kasihi. Satu buku lagi ketika saya baca juga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah buku ini ya. Ini buku lama yang saya pakai waktu nulis skripsi dan juga meneguhkan ya ketika saya bergumul di akhir perkuliahan. Nanti lulus mau pelayanan di mana? Gereja, lembaga, ya para church begitu ya. Ya, nah saya pikir-pikir, saya gumulin, saya baca buku ini ya. Wah, menurut penulis buku ini, gereja itu harusnya menjadi tempat terindah di belantara kota. Ya, kalau Bapak Ibu lihat covernya itu ada gereja, terus ada rumah-rumah atau gedung lah begitu ya. Dan di gereja itu ada hati. Ya. Gereja seharusnya menjadi tempat kasih Allah itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Bapak Ibu merasakan itu? Ya tentu di keluarga juga. Ya. Di tengah dunia ini, di tengah banyak tempat di dunia ini, orang bisa kemana-kemana. Kita tahu sebagai anak-anak Tuhan ini tempat, bukan sekedar tempat, kita tahu ada komunitas, ada orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan, Tuhan persatukan menjadi keluarga Allah di tempat ini. Di tempat inilah harusnya kasih itu sungguh nyata dipraktekkan ya oleh orang-orang yang berjemaat, oleh orang-orang yang menjadi anggota gereja. Ya ini menjadi satu perenungan saya ya. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Walaupun kita tahu terkadang ya sulit ya. Dalam realita ada gesekan, ada ketidakcocokan ya. Apalagi berkaitan dengan ya organisasi, urusan ini itu dan sebagainya seringkali menutup apa yang seharusnya ada di dalam gereja, yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah panggilan kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita pengen kasih itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang di luar, ya. Tapi sebelum itu, coba kita tanya, apakah kasih itu ada di dalam? Ya. Apakah kasih itu ada di dalam gereja? Dan kasih itu bukan hanya, oh ya harusnya dia dulu yang mengasihi dong, dia kan pemimpin gereja. Saya kan jemaat. Jemaat adalah raja. Harusnya dikasihi. Gitu ya. Enggak, kita tahu. Ya. Semua orang-orang yang telah merasakan kasih Allah harusnya mempraktekkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam gereja. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini menjadi satu refleksi buat kita semua. Dan terlebih di keluarga. Ketika kita di gereja dan di keluarga harusnya kita sama, orang yang sama, pribadi yang sama. Betul? Ya, ada yang di keluarga baik, di gereja tidak baik, ada. Ada yang di keluarga baik, di gereja tidak baik, ada yang di gereja baik, di keluarga tidak baik, gitu kan? Beda nih, dua orang yang berbeda, orang yang sama tapi dikenalnya berbeda. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi satu refleksi buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dalam hidup ini yang terpenting adalah kasih. Ya, yang terbesar adalah kasih. Banyak orang di luar sana membutuhkan kasih daripada Allah. Yang sudah kita rasakan dan kitalah agent of love itu. Ya, agen-agennya Allah untuk menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Karena itu jadikan komunitas kita ya sebagai tempat di mana kasih Allah itu bisa dipraktekkan dengan nyata. Ada pengampunan, ada penerimaan, ya, ada kesatuan, ada kesabaran boleh dipraktekkan, ya, ada kasih, ada anugerah Allah yang boleh dinyatakan.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Malam hari ini kami boleh diingatkan tentang kasih. Kasih yang Allah sudah tunjukkan kepada kami. Bahkan ketika kami tidak layak dikasihi. Kami juga mau belajar Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan kasih. Dan boleh melakukan tindakan kasih itu juga Tuhan di keluarga kami, di gereja, di mana kami berada Tuhan. Biarlah kasih Allah juga boleh nyata di dalam tindakan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami tahu tanpa kasih segala sesuatu adalah sia-sia, tidak berarti. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kiranya melalui kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang mungkin kehilangan kasih, yang membutuhkan kasih, boleh merasakan satu penerimaan, satu kasih yang nyata melalui diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah habis, dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Kami bersyukur Tuhan. Kami dikasihi apa adanya. Pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.